Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan mukhtasar sahih Muslimnya. Kita masuk bab innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Hadis nomor 38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana halnya ular yang kembali ke sarangnya. Apa maksud hadis ini, akhwat Islam? Hadis ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu bahwa Islam berasal dari kota Madinah. Dari kota Madinah lah Islam itu berkembang, Mbak. Di zaman Abu Bakar, Islam menguasai banyak negeri-negeri. Di zaman Umar lebih luas lagi. Di zaman Uthman, di zaman Ali, dan di zaman, Masya Allah, kekuasaan Islam sangat luas sekali. Sampai Persia hancur. Dan terus kaum muslimin menguasai negeri Romawi. Dan terus kaum muslimin menguasai India, terus sampai ke timur sana. Lalu kemudian akan terjadi kerusakan, kehancuran Islam di mana-mana. Yang kemudian akhirnya iman itu hanya ada di kota Madinah, seperti halnya di zaman dahulu. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi ulama berpendapat yang dimaksud hadis ini artinya bahwa seperti yang kita lihat, di mana kaum muslimin ketika mereka datang untuk umroh, mereka datang ke kota Makkah, kota Madinah, pulang lagi ke negaranya, dan mereka ingin lagi pulang lagi ke sana. Demikian seperti halnya ular. Ular yang dia keluar dari sarangnya, kemudian kembali lagi kemana? Ke sarangnya, keluar lagi, mencari makan, kembali lagi. Dan ini wallahu a'lam yang lebih mendekati bahwa yang dimaksud dengan hadis ini demikian. Namun tidak meniadakan bahwa yang pertama pun kemungkinan besar akan terjadi. Terlebih di zaman Dajjal, di mana Dajjal akan menyapu bersih atau menyapu bumi ini dengan kesesatan. Tidak ada satupun tempat, kata Rasulullah SAW, kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Sampai akhirnya kemudian Dajjal pun mengepung kota Madinah. Dan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah saat itu dijaga oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Yang kemudian Allah pun turunkan Nabi Isa Al-Masih di mana? Di Damaskus. Yang kemudian Nabi Isa pun mengumumkan jihad melawan Dajjal. Yang kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Allahu a'lam.
Kita masuk bab al-iman yamanin wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman dan hikmah itu Yamaniyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Jaa'a ahlul Yaman hum araqqu af'idah wa ad'afu quluban. Al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. As-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala fil faddadina ahli al-wabar qibala matla'is syamsi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman. Mereka orang yang paling lembut hatinya, ya, yang paling halus hatinya. Iman itu Yaman dan hikmah itu Yamaniyah. Sakinah, ketenangan itu adanya pada pemilik kambing. Sedangkan ya, kesombongan dan keangkuhan itu adanya para pemilik unta. Ya. Dan fitnah akan muncul dari sebelah timur. Hadis ini akhal Islam menunjukkan pujian kepada penduduk Yaman. Yang dimaksud dengan penduduk Yaman di situ itu penduduk Yaman yang beriman saat itu, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Rasulullah kedatangan penduduk apa? Yaman yang mereka beriman, ya, dan masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memuji mereka. Kenapa? Karena ya Rasulullah memuji mereka apa? Bahwa orang penduduk Yaman yang datang itu orang-orang yang sangat lembut hatinya, yang sangat halus hatinya. Di mana mereka sangat mudah menerima kebenaran, menerima apa? Islam. Ya, orang-orang Yaman yang saat itu datang. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-imanu Yaman. Iman itu Yaman dan hikmah itu Yamaniyah. Ya. Artinya bahwa keimanan yang sempurna itu ada pada penduduk Yaman yang datang itu. Dan mereka diberikan oleh Allah hikmah yang sempurna. Itu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena keimanan mereka, ketakwaan mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini berlaku untuk penduduk Yaman yang seperti ini keadaannya sampai hari kiamat. Ya, yang sesuai dengan sifatnya. Contoh misalnya di zaman Abu Bakar saja, penduduk Yaman itu tidak ada yang murtad saat itu yang masuk Islam. Bahkan mereka kemudian membantu Abu Bakar untuk menumpas kaum murtadin. Ya. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab pun penduduk Yaman mereka tetap setia dengan Islam. Ya. Dari zaman ke zaman penduduk Yaman mereka juga memiliki banyak andil dalam penyebaran Islam, Pak, ke seluruh dunia. Bahkan disebutkan bahwa masuk Islamnya ke Indonesia itu kan dibawa oleh para pedagang Yaman. Ya. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Hadis ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang lembut. Itu hati yang mudah menerima hidayah. Dan hadis ini menunjukkan celaan terhadap orang yang hatinya keras. Ya, karena hati yang keras itu hati yang sulit menerima hidayah. Hati yang penuh maksiat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang keras. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang hawa nafsu yang tak pernah kenyang
dan dari doa yang tidak didengar. Aku berlindung kepada engkau dari 4 perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akhi, ya, mencela orang-orang Banu Israel yang hatinya menjadi keras. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum ya min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian pun wahai Banu Israel menjadi keras setelah itu. Ya, seperti sekeras batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Karena di antara batu itu kata Allah ada yang pecah karena takut kepada Allah. Ada lagi yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak hati sama sekali tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung saja Pak yang kelihatan gede gitu ya. Kuat, agung. Ternyata Allah mengatakan apa? "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, kamu akan lihat gunung itu akan khusyuk, takut, tunduk ya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati kita ketika mendengarkan Al-Quran sama sekali terkadang tidak tergerak. Iya, Allah musta'an. Allah juga mencela orang-orang yang ahli kitab itu dan melarang kita seperti ahli kitab yang telah panjang kepada mereka waktu, rupanya panjangnya waktu malah semakin mengeraskan hati mereka. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman hati mereka merasa khusyuk dengan zikir kepada Allah. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah mereka orang-orang beriman itu seperti ahli kitab sebelum mereka. Kenapa? Wa qala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Telah panjang berlalu masa kepada mereka, maka hati mereka menjadi keras. Ya, terkadang kita di awal-awal ngaji, di awal-awal hijrah, begitu mudah menangis baca Quran, Pak. Tapi dengan panjangnya waktu, hati kita malah tambah keras. Sudah nggak bisa nangis lagi, sudah nggak bisa khusyuk lagi. Ini ada sesuatu, ada yang salah pada diri kita. Ya. Berarti selama ini kita tidak berusaha untuk menjaga ya hati kita agar kita betul-betul bisa memelihara supaya jangan sampai menjadi keras akhwat Islam. Maka di sini Rasulullah SAW memuji orang penduduk Yaman, mereka itu araqqu afidah. Mereka itu hatinya lembut. Dan kelembutan hati ini yang sangat kita butuhkan, akhi. Karena hati yang lembut itu hati yang dekat kepada Allah, hati yang mudah menerima kebenaran. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW mengeluh akan kerasnya hati dia. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Memberikan nasihat untuk melunakkan hati, diantaranya apa? Imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Bayangkan ya, mengusap kepala anak yatim saja sudah bisa melembutkan hati. Gimana kalau kita mendidik anak yatim, kita berusaha membantu anak yatim, memelihara anak yatim, tentu itu semakin melembutkan hati kita. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin, akhi, ya, untuk senantiasa mengintrospeksi diri hati kita ini. Jangan sampai kita memiliki hati yang keras, na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Di sini kita ambil faidah. Di sini diambil faidah oleh sebagian ulama bahwa hewan peliharaan itu ternyata bisa mempengaruhi sifat pemiliknya, Pak. Rasulullah SAW mengatakan as-sakinatu fi ahlil ghanam.
ketenangan itu ada pada pemilik kambing. Sementara al-fakhru wal khuyala, sombong dan angkuh itu adanya kepada para penggembala unta. Ya, fil faddadin, al-faddadin itu ya jama' faddad, yaitu orang yang suka mengeraskan suaranya ya untuk memanggil unta. Karena memang ya para penggembala unta itu harus punya sikap yang keras, Pak. Unta itu nggak bisa disikapi dengan lembut, nggak bisa. Sebab kalau dilembuti itu kitanya malah dinyain sama siapa? Masih unta itu. Ya, malah diremehin sama dia. Maka rata-rata para penggembala unta itu keras sifatnya, Pak. Kenapa? Karena dia memang harus begitu, diharuskan begitu terhadap si unta itu. Beda dengan apa? Kambing. Kalau kambing memang ya mudah diatur, walaupun memang terkadang kesana kemari, tapi kita giring ke sana dia mau ikut. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sakinah. Sakinah itu ada pada pemilik kambing. Dan ini menunjukkan pujian terhadap binatang kambing. Ya, dan ternyata Nabi SAW mengabarkan bahwa semua nabi dan rasul pasti pernah menjadi penggembala kambing. Kata Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan apa? Kambing. Kenapa? Karena kata para ulama menggembalakan kambing itu pertama ya menumbuhkan kesabaran. Yang kedua, menumbuhkan sifat sakinah. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan. Bagaimana dia harus memanage kambing-kambing yang banyak itu. Ya. Maka Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk melihara kambing. Nabi bersabda, "Ittakhidul ghanam fa innaha barakah." Ambillah kambing, karena kambing itu binatang yang berkah. Maka disebutkan dalam hadis, fa innaha min dawabil jannah, sesungguhnya kambing itu termasuk binatang surga. Masya Allah. Makanya kalau antum punya jenggot, kemudian diserupain kayak kambing, jangan tersinggung. Kamu itu punya jenggot kayak kambing aja. Bilang ke dia, alhamdulillah Pak, kambing itu penduduk surga. Ya, binatang surga kata Rasulullah. Ternyata sifat binatang surga itu pakai jenggot. Ya. Jadi antum nggak usah tersinggung kalau disebut kayak apa? Kambing, nggak masalah, silakan aja. Ya. Coba cari hewan-hewan yang nggak berjenggot, banyak kok. Kenapa nggak dikiaskan juga seperti itu gitu? Cuman kan kita nggak mau. Ya. Nanti tersinggung orangnya. Kalau mereka dengan lantang mengatakan kamu itu berjenggot kayak kambing, kita sebetulnya bisa aja membalikan gitu kan. Kamu nggak berjenggot kayak itu dan itu kan gitu. Iya, sangat bisa gitu. Cuman kan kita nggak usah membalas yang buruk dengan yang buruk. Justru Rasulullah mengabarkan bahwa kambing itu termasuk apa? Binatang surga. Ya alhamdulillah. Iya. Di sini menunjukkan akhal Islam azani Allah wa iyyakum bahwa fitnah itu munculnya dari timur. Munculnya fitnah dari mana? Timur, terutama di daerah yang disebut dengan Irak. Irak di zaman dahulu itu yang masuk padanya Iran dan Irak. Dan memang benar, semua firqah-firqah sesat munculnya dari sana, Pak. Munculnya Khawarij dari sana, munculnya Murji'ah dari sana, Syiah dari sana, Jabariyah, Qadariyah, hampir semua firqah sesat munculnya dari sana, dari arah timur. Berbagai macam ya keyakinan-keyakinan yang sifatnya mistis kebanyakan munculnya dari sana. Ya, Pak, Allahul musta'an.
Hadis nomor 40. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghiladhul qulubi wal jafa fil masyriq wal imanu fi ahli al-Hijaz. Kerasnya hati ini adanya di timur sana. Sedangkan iman itu adanya di ahli al-Hijaz. Hijaz itu kalau antum lihat apa namanya Saudi Arabia ya, ada yang mendekati ke Laut Merah, ya itu Hijaz namanya. Berarti Makkah dan Madinah termasuk Hijaz. Ada lagi yang sebelah sananya ya, daerah Riyadh, di situ ada Qatar dan yang itu namanya Najd. Kenapa disebut Najd? Karena memang dataran tinggi dan Najd itu memanjang Pak sampai Irak. Najd itu memanjang sampai mana? Sampai Irak. Iya. Di sini menunjukkan akal Islam yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini Nabi mengabarkan bahwa kerasnya hati, ya, itu adanya di timur, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa munculnya fitnah itu dari mana? Dari timur. Ya, munculnya pertama kali perpecahan dalam Islam ya dari timur. Bagaimana dahulu Abdullah bin Saba ya memilih Kufah, Basrah untuk menjadi tempat bercokol dalam rangka menyebarkan fitnah. Yang kemudian Abdullah bin Saba dan konco-konconya berhasil kemudian menggulingkan Utsman bin Affan. Iya. Bab selanjutnya bab man lam yu'min lam yanfa'hu amalun salih. Bab orang yang tidak beriman maka amalan solehnya enggak bermanfaat. Hadis nomor 41 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dhalika nafi'uh qala la yanfa'uh innahu lam yaqul yawman rabbik firli khati'ati yawmaddin. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dahulu Ibnu Jud'an di masa jahiliyah, dia suka sekali menyambung silaturahim, sering sekali memberi makan fakir miskin. Apakah itu bermanfaat buat Ibnu Jud'an? Sementara dia dulu jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud apa Pak? Yang dimaksud di jahiliyah itu artinya sebelum Islam, yaitu di atas kesyirikan. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak ada manfaatnya. Ya, sungguhnya ia tidak pernah berkata satu hari pun ya Rabb ampuni dosaku ya pada hari kiamat. Artinya dia tidak beriman kepada hari kiamat, nggak percaya adanya hari kiamat. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, sebesar apapun kebaikan seseorang kalau tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, tidak ada manfaatnya. Ya. Kadang di zaman sekarang Pak, ada orang yang berkata begini, ini yang menemukan listrik ini manfaatnya besar sekali ya. Berarti harusnya dia pahalanya ngalir terus tuh sama dia tuh. Kalau dia beriman. Tapi kalau dia nggak beriman, nggak ada manfaatnya. Iya. Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, Pak. Walaupun misalnya dia banyak berbuat baik. Dan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kalau dia berbuat kebaikan, Allah Maha Adil. Allah tetap berikan balasan tapi hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat, maka amalan mereka dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Maka kami datangkan amalan-amalan mereka waktu di dunia, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan ia pun hancur
lebur, nggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak beriman sama Allah, nggak beriman kepada kehidupan akhirat, maka nggak ada manfaatnya. Maka ini menunjukkan, akhi, ya, dasar ya amal itu iman. Siapapun yang beramal tanpa iman tidak terima. Tapi orang yang beriman, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia ikhlas, selama dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akal Islam, ya, orang yang baru beriman di saat-saat yang saat itu iman tidak diterima lagi pun juga tidak ada manfaatnya. Seperti orang yang baru beriman ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Atau orang yang baru beriman ketika matahari telah terbit dari mana? Barat. Ini pun juga keimanannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bab selanjutnya, bab la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Bab kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Hadis 42, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak beriman sampai saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Nah, di sini menunjukkan, akhi, bahwa syarat masuk surga adalah iman. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tidak mungkin masuk surga kalau kita tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Karena orang yang tidak beriman tempatnya di mana, Pak? Dalam neraka, kekal selama-lamanya, abadal abidin kalau ia mati di atasnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa iman kita tidak sempurna sampai kita saling mencintai karena Allah. Nabi mengatakan, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maksudnya kalian tidak beriman apa, Pak? Kata para ulama, artinya keimanan yang sempurna. Bukan berarti orang yang tidak saling mencintai jadi kafir, bukan makna hadis ini. Karena kan Rasulullah mengatakan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Lah, terus gimana kalau ada dua muslim yang bertengkar dan saling membenci? Berarti nggak beriman alias kafir? Bukan. Yang dimaksud di sini yaitu meniadakan kesempurnaan iman. Ya. Berarti iman, kapan iman kita sempurna? Kalau kita saling mencintai. Cuma masalahnya saling mencintainya karena apa, Pak? Karena Allah, bukan karena dunia. Ya. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan hadis ini umum, Ustaz, sampai kalian saling mencintai. Ya, kita katakan, namun Al-Quran menjelaskan apa maksud saling mencintai di sini. Dan demikian pula hadis. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Al-akhilla, ya, illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, saling berkasih sayang karena dunia, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kecuali orang yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Kullu zamalatin wa saraqatin wa sahabatin laisat lillah. Ya, setiap pertemanan, persahabatan yang bukan karena Allah, maka ia akan berubah pada hari kiamat menjadi apa?
permusuhan. Ya. Kecuali apa? Orang yang bertakwa yang pertemanannya, persahabatannya benar-benar karena Allah. Makanya persahabatan yang kekal sampai hari kiamat itu yang karena Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman itu apa, Pak? Cinta karena Allah dan apa? Dan benci karena Allah. Maka dari itu setiap kita memeriksa. Ya, kita mencintai teman kita karena apa? Karena di zaman sekarang ini, Pak, yang benar-benar 100% cinta karena itu jarang, karena Allah itu jarang sekali. Kita seringkali mencintai teman kita masih dikotori oleh urusan-urusan dunia, Pak. Kita mencintai seseorang karena satu hobi. Sama-sama hobi goes misalnya. Kita mencintai seseorang hanya karena satu yayasan atau organisasi. Kita mencintai seseorang karena dia satu kantor. Kita mencintai seseorang karena dia orang kaya. Ya, kalau orang miskin, dia nggak peduliin. Kita mencintai seseorang karena satu partai. Satu tujuan. Ini, akhi, semua ini cinta karena dunia. Nah, kok cinta-cinta karena dunia ini yang akan nanti pada hari kiamat berubah jadi apa? Permusuhan. Saling bermusuhan satu sama lainnya. Ya, cinta karena Allah itu maksudnya gimana? Yaitu kita mencintai seseorang karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia, karena dia orangnya Masya Allah rajin sholat, dia Masya Allah ya benar-benar menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mencintai karena keimanan, ketakwaannya, kesolehannya, berarti kita cintanya sudah benar, Pak. Cinta kita sudah apa? Benar. Ya. Nah, inilah pertemanan yang pada hari kiamat akan menyebabkan kita saling bahu membahu. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, bahwa kaum mukminin yang telah berhasil melewati jembatan Sirat di atas api neraka akan membela teman-temannya yang masuk neraka. Mereka datang kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Ya Rabb, itu teman-teman kami dahulu, yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Ya, terus mereka minta, sehingga akhirnya Allah pun mempersilahkan mereka untuk ya menarik teman-temannya dari api neraka. Lihat, mereka berkata, "Ya Rabb, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu berpuasa bersama kami. Bukan yang dahulu gue sama saya, atau dahulu mancing sama saya. Bukan, Pak. Iya. Tapi mereka mengatakan mereka dahulu sholat bersama kami. Kenapa? Karena memang mereka bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah Azza wa Jal. Nah, ini akhi, pertemanan yang bermanfaat pada hari kiamat nanti. Adapun pertemanan karena urusan dunia, maka itu nggak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat. Hanya akan berubah menjadi apa? Permusuhan. Iya. Maka Rasulullah mengatakan, dan kalian tidak beriman, artinya iman yang sempurna, sampai kalian saling mencintai. Kita usahakan, Pak, kita saling mencintai ya, Pak. Ya karena Allah Azza wa Jal. Usahakan bagaimana caranya saya bisa mencintai. Tapi ya kalau ternyata pelaku orangnya memang pelaku maksiat, ya nggak bisa kita samakan dengan teman kita yang taat, nggak bisa. Makanya kata para ulama, ya mencintai teman itu nggak bisa disamakan. Teman yang taat dengan teman yang suka maksiat jangan disamakan dalam cinta, Pak.
Teman yang suka berbuat ketaatan, menjauhi maksiat, itu yang lebih kita cintai daripada teman kita yang suka berbuat apa? Maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan apa? Manusia dalam masalah ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama siapa? Yang wajib kita cintai 100%. Nggak boleh kita benci. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat Rasulullah SAW, ya, para ulama dan orang-orang soleh yang sempurna imannya. Maka yang seperti ini wajib kita cintai 100%. Ada lagi orang yang wajib kita benci 100%. Tidak boleh kita cintai. Siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Sebagaimana Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak boleh kita apa? Cintai. Yang ketiga, kelompok yang ketiga ini yang tidak boleh kita cintai 100%, tapi juga tidak boleh kita benci 100%. Kita sesuaikan dengan keadaannya. Siapa mereka? Itu setiap muslim yang masih suka berbuat maksiat. Kita cintai dari satu sisi karena dia masih beriman kepada Allah, kehidupan akhirat. Tapi kita benci juga karena apa? Dari sisi yang lain karena maksiat-maksiat dia. Semakin dia lebih dekat kepada ketakwaan, semakin kita cintai. Dan semakin dia lebih dekat kepada maksiat, semakin kita tidak cintai. Nah, kalau kita seperti itu baru cinta kita benar, Pak. Iya, baru cinta kita benar. Lalu Nabi SAW membimbing kita kepada salah satu cara agar kita saling mencintai. Apa salah satu cara itu? Kata Rasulullah, "Awala adullukum ala syai'in?" Maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Ternyata menebarkan salam, akhi, ya, di antara fungsinya, di antara faidahnya menebarkan rasa cinta, memupuk rasa cinta di antara kita. Antum aja kalau lagi bermusuhan sama temannya, kemudian teman antum pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum akhi. Iya. Maka orang yang hatinya lembut ketika dikasih salam langsung reda marahnya, Pak. Tapi kalau orang yang hatinya keras dikasih salam malah cuek. Ya. Gak mau peduli. Kenapa? Karena saking kerasnya hati dia. Akhwal Islam. Maka dari itu hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk menebar apa? Salam. Ucapkan assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Apa itu assalamualaikum? Sam itu artinya kematian. Makanya kalau ada orang mengucapin sama antum, assalamualaikum, jangan dijawab. Karena sam itu artinya kematian. Pernah ada orang Yahudi melewati Rasulullah dan mengatakan apa? Sam alaik. Sam alaik. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Salah, jadi bukan assalamualaikum, salah ini. Apalagi anak-anak muda yang alay, ya. Mikum, apa tuh mikum? Orang kok ya seenaknya aja mau ngubah-ngubah gitu, Pak. Ya, mereka tidak sadar kalau mereka itu mau
mengubah-ubah sesuatu yang lebih baik menjadi lebih buruk. Ya. Seperti firman Allah terhadap orang-orang Banu Israel, "Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair." Apakah kalian ini mau mengganti sesuatu yang sudah sangat baik dengan yang lebih buruk? Ya. Maka kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Itu bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Apabila kalian idza laqita akhaka fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan temanmu, ucapkan apa? Salam. Dan apabila kamu dipisahkan oleh batu atau pohon lalu ketemu lagi, kata Rasulullah, ucapkan lagi salam. Ketemu assalamualaikum, pas lagi jalan kepisah sama mobil, ketemu lagi assalamualaikum. Jalan lagi kepisah sama pohon, ketemu lagi assalamualaikum. Sampai Nabi begitu menganjurkan. Iya. Dan yang paling utama dari yang mengucapkan salam siapa, kata Rasulullah? Aulahuma man bada'ahum bis salam. Yang paling utama, yang paling besar pahalanya, yang pertama kali mengucapkan salam. Maka kalau kita pengen yang paling besar pahalanya Pak, jadilah kita yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka Abu Hurairah Pak, sengaja pergi ke pasar bukan mau belanja. Cuma mau nyebarin apa? Salam. Siapa di antara kita yang berani kayak gitu Pak? Pergi ke mall, bukan mau belanja, cuma ngasihin assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Tebarkan salam. Apa makna assalamualaikum? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan assalam artinya adalah nama Allah. Nama Allah yaitu as-salam. Artinya nama Allah as-salam atas kalian menjadi keberkahan. Makna yang kedua as-salam artinya keselamatan. Ya. Artinya keselamatan atas kamu. Dan dua makna ini dua-duanya benar. Ya. Sebagian ulama merajihkan yang pertama, wa assalam di sini nama apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akhwal Islam azani Allah wa yakum. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu orang kafir? Apakah boleh kita memulai salam? Jawab tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang itu. Nabi bersabda, la tabda'uhum bis salam. Jangan mulai mengucapkan apa? Salam. Terus bagaimana kalau ada orang kafir mengucapkan ke kita gini, assalamualaikum. Sementara dia non-muslim, bukan orang Islam. Khilaf para ulama dalam hal ini menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan cukup jawab wa'alaikum. Cukup jawab apa? Wa'alaikum. Dasarnya hadis la tabda'uhum bis salam fa in bada'ukum faqulu wa'alaikum. Jangan kalian yang memulai mengucapkan salam. Tapi kalau mereka yang memulai cukup jawab wa'alaikum. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, tetap kita jawab wa'alaikumussalam. Dasarnya ayat Allah berfirman wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyat salam, maka jawablah dengan yang sama atau yang lebih baik. Di sini Allah tidak membedakan apakah yang mengucapkan salam orang beriman atau bukan. Iya. Yang jelas kalian diberikan tahiyat salam. Maka Allah mengatakan jawab dengan yang sama. Atau yang lebih baik. Adapun hadis tadi kata mereka, apabila mereka yang memulai, jawablah wa'alaikum, kata mereka ini hadis ma'lul. Ya ada penyakitnya.
Dan bahwasanya hadis ini ya dengan lafaz seperti itu adalah lafaz yang mungkar. Yang sahih adalah lafaz bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab wa'alaikum itu kalau mereka mendoakan dengan lafaz assalamu alaik. Kalau mereka mengucapkan begitu assalamu alaik, maka baru kita jawab apa? Wa'alaik. Adapun kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, maka kita pun jawab wa'alaikumussalam. Kata pendapat yang kedua berdasarkan apa? Dan saya dalam ini condong kepada pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Ya. Nah ini akal Islam. Dan tentunya ya akhi dalam mengucapkan salam, ya ada adab-adabnya. Di antara adabnya apa? Yang lebih kecil memulai salam kepada yang lebih besar, lebih dewasa, lebih tua. Yang berkendara mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Jangan sampai kita lewat, terkadang kan sebagian ikhwan tuh lewat sambil ditutup itu Pak. Apa sih namanya? Kaca mobilnya. Sementara ngelewatin teman-teman misalnya. Yang lebih baik dibuka aja. Ya. Assalamualaikum gitu kan. Ya, assalamualaikum. Kecuali kalau dia tutup karena ada sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang misalnya. Ya, ya nggak masalah kalau keadaan seperti itu. Demikian pula yang sedikit mengucapkan kepada yang lebih apa? Yang lebih banyak. Ini adab saja, Pak. Tapi kalau ternyata yang lebih tua yang pertama kali mengucapkan salam karena untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, nggak masalah, bagus. Kalau misalnya yang jalan ternyata yang mengucapkan salam, nggak masalah, itu bagus. Ya, kalau memang kita ingin berlomba-lomba, ingin mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya, kita cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.